Manusia dilahirkan bebas, tetapi di mana-mana ia terbelenggu. Inilah kutipan dari Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf, penulis, dan komponis asal Jenewa. Filsafat politiknya sangat memengaruhi perkembangan zaman pencerahan di seluruh Eropa, serta turut membentuk berbagai aspek revolusi Prancis dan perkembangan pemikiran politik, ekonomi, serta pendidikan modern. Teorinya saat ini terlihat relevan. Di era di mana segalanya serba cepat, justru arah hidup menjadi sesuatu yang semakin kabur. Kita hidup di tengah lautan informasi. Namun ironisnya, semakin banyak yang kita tahu, semakin kita tidak tahu harus kemana melangkah. Media sosial penuh dengan orang-orang yang terlihat sukses, bahagia, dan sempurna, seolah hidup mereka tanpa celah. Namun di balik layar itu banyak yang diam-diam merasa kosong, kehilangan arah, dan tidak tahu tujuan hidupnya. Kita mulai bertanya, apakah ini hidup yang kita inginkan, atau hanya sekadar mengikuti arus yang dipaksakan oleh dunia? Ketakutan akan kegagalan menjadi semakin besar, karena kita hidup dalam budaya yang memuja kesuksesan instan. Kegagalan bukan lagi bagian dari proses, melainkan sesuatu yang harus dihindari mati-matian. Dan disitulah manusia modern mulai kehilangan dirinya sendiri. Manusia modern hidup dalam dunia yang tampak penuh kemungkinan, namun secara paradoks justru terasa semakin sempit. Pilihan yang terlalu banyak justru menciptakan kebingungan yang tidak pernah benar-benar selesai. Kita diajarkan bahwa kita bisa menjadi apa saja, tetapi tidak pernah diajarkan bagaimana memilih dengan bijak. Akibatnya banyak orang berjalan tanpa arah yang jelas, hanya mengikuti tren dan ekspektasi sosial. Mereka takut berhenti, karena berhenti berarti harus menghadapi kekosongan dalam diri. Kehidupan menjadi perlombaan yang tidak jelas garis akhirnya, tetapi semua orang terus berlari tanpa bertanya mengapa. Dalam kelelahan itu manusia kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri. Dan ketika kehilangan itu terjadi, ketakutan mulai mengambil alih. Ketakutan terbesar manusia modern bukanlah kematian, melainkan kegagalan di mata orang lain. Kita hidup dalam dunia yang menilai berdasarkan pencapaian, bukan proses. Nilai diri seseorang diukur dari seberapa jauh ia terlihat berhasil di hadapan publik. Akibatnya, kegagalan menjadi sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang manusiawi. Kita mulai menyembunyikan kegagalan, bahkan dari diri kita sendiri. Padahal tanpa kegagalan tidak ada pertumbuhan yang sejati. Namun budaya modern telah menghapus ruang aman untuk gagal. Dan disitulah manusia mulai hidup dalam tekanan yang tidak terlihat. Barang siapa yang memiliki alasan untuk hidup, ia dapat menanggung hampir segala penderitaan. Friedrich Nietzsche. Namun masalahnya, banyak manusia modern tidak lagi memiliki alasan yang jelas untuk hidup. Mereka hanya mengikuti sistem yang sudah ada, tanpa pernah mempertanyakan maknanya. Kehidupan menjadi rutinitas mekanis yang dijalani tanpa kesadaran penuh. Bangun, bekerja, mengonsumsi, dan mengulanginya kembali tanpa refleksi. Dalam siklus itu, makna perlahan menghilang. Dan ketika makna hilang, ketakutan akan kegagalan menjadi semakin besar. Karena tanpa makna, kegagalan terasa seperti kehancuran total. Media sosial memperparah kondisi ini dengan menciptakan realitas semu yang sulit dibedakan dari kenyataan. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, tanpa mengetahui perjuangan di baliknya. Perbandingan menjadi racun yang perlahan menggerogoti kepercayaan diri. Kita merasa tertinggal, bahkan ketika sebenarnya kita sedang berjalan di jalur yang berbeda. Standar kesuksesan menjadi tidak realistis dan tidak manusiawi. Kita mulai mengejar sesuatu yang bahkan bukan milik kita, dan dalam pengejaran itu kita kehilangan jati diri. Ketakutan akan kegagalan pun semakin menguat karena kita takut tidak bisa memenuhi standar yang tidak masuk akal. Manusia modern juga terjebak dalam ilusi kontrol. Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana, tanpa gangguan, tanpa kesalahan. Namun realitas tidak pernah bekerja seperti itu. Hidup selalu penuh ketidakpastian yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita merasa gagal. Padahal kegagalan seringkali hanyalah bagian dari proses yang tidak kita pahami. Kita terlalu fokus pada hasil dan melupakan perjalanan. Dan dalam obsesi terhadap kontrol itu, kita justru kehilangan kebebasan.
Ketakutan pun muncul karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa dikendalikan. Epictetus pernah mengatakan, ketakutan adalah penderitaan yang muncul dari bayangan kejahatan di masa depan. Sebagian besar ketakutan kita sebenarnya tidak nyata, melainkan hanya proyeksi pikiran kita sendiri. Kita takut gagal bahkan sebelum mencoba. Kita membayangkan skenario terburuk yang mungkin tidak pernah terjadi. Pikiran menjadi penjara yang membatasi potensi kita sendiri. Kita mulai menunda, menghindar, dan akhirnya tidak bergerak sama sekali. Ketakutan itu tumbuh karena kita memberi makan dengan imajinasi negatif. Padahal, kenyataan seringkali tidak seburuk yang kita bayangkan. Namun manusia modern lebih percaya pada ketakutannya daripada pada kemampuannya sendiri. Pendidikan modern juga berkontribusi dalam membentuk mentalitas takut gagal. Sejak kecil, kita diajarkan untuk selalu benar dan menghindari kesalahan. Nilai menjadi ukuran utama, bukan proses belajar itu sendiri. Kesalahan dianggap sebagai kelemahan, bukan kesempatan untuk belajar. Akibatnya, kita tumbuh menjadi individu yang takut mencoba hal baru. Kita lebih memilih zona aman daripada menghadapi kemungkinan gagal. Kreativitas pun terhambat karena takut dinilai buruk. Dan ketika dewasa, ketakutan itu menjadi bagian dari identitas kita. Di dunia kerja, tekanan untuk selalu produktif semakin memperburuk keadaan. Kita dituntut untuk selalu tampil sempurna dan tidak membuat kesalahan. Kesalahan kecil bisa berakibat besar, sehingga kita menjadi semakin berhati-hati. Namun kehati-hatian itu seringkali berubah menjadi ketakutan yang melumpuhkan. Kita kehilangan keberanian untuk mengambil risiko. Padahal, tanpa risiko, tidak ada kemajuan yang berarti. Kita terjebak dalam rutinitas yang aman, tetapi tidak memuaskan. Dan disitulah rasa kehilangan arah semakin terasa. Di dunia kerja, tekanan untuk selalu produktif semakin memperburuk keadaan. Kita dituntut untuk selalu tampil sempurna dan tidak membuat kesalahan. Kesalahan kecil bisa berakibat besar, sehingga kita menjadi semakin berhati-hati. Dalam kondisi ini, kegagalan terasa seperti kehilangan identitas, karena kita tidak memiliki fondasi yang kuat dalam diri. Kita bergantung pada validasi eksternal untuk merasa berharga. Dan ketika validasi itu hilang, kita merasa hancur. Kenalilah dirimu sendiri. Itu nasihat dari Socrates. Namun nasihat sederhana ini justru menjadi hal yang paling sulit dilakukan di era modern. Kita terlalu sibuk dengan dunia luar hingga lupa melihat ke dalam. Refleksi diri menjadi sesuatu yang jarang dilakukan. Kita lebih suka distraksi daripada keheningan. Padahal, dalam keheningan itulah kita bisa menemukan arah. Tanpa mengenal diri sendiri, kita akan terus tersesat. Dan dalam kesesatan itu, ketakutan akan kegagalan akan selalu menghantui. Ketakutan akan kegagalan juga berkaitan dengan ego manusia. Kita ingin terlihat kuat, pintar, dan berhasil di mata orang lain. Kegagalan dianggap sebagai ancaman terhadap citra diri. Kita lebih takut kehilangan reputasi daripada kehilangan kesempatan belajar. Ego membuat kita sulit menerima kenyataan. Kita menolak untuk mengakui kelemahan kita sendiri. Padahal penerimaan adalah langkah pertama menuju pertumbuhan. Tanpa itu, kita akan terus terjebak dalam ilusi kesempurnaan. Ironisnya, semakin kita menghindari kegagalan, semakin besar kemungkinan kita gagal. Karena kita tidak pernah benar-benar belajar dari pengalaman. Kita hanya mengulang pola yang sama tanpa perubahan. Ketakutan membuat kita stagnan. Kita tidak berkembang karena tidak pernah mencoba. Dan dalam stagnasi itu, rasa tidak puas terus meningkat. Kita merasa hidup ini kosong, tetapi tidak tahu bagaimana mengisinya. Dan siklus ini terus berulang tanpa akhir. Namun di balik semua itu, kegagalan sebenarnya adalah guru terbaik dalam hidup. Ia mengajarkan hal-hal yang tidak bisa diajarkan oleh kesuksesan. Kegagalan memaksa kita untuk melihat diri kita dengan jujur. Ia menghancurkan ilusi dan membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah benar-benar mengenal diri kita. Ia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan manusia. Dan ketika kita mulai menerima itu, ketakutan perlahan akan berkurang. Manusia modern perlu kembali pada esensi kehidupan yang sederhana. Bahwa hidup bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi nyata. Bahwa kegagalan bukan akhir,
melainkan bagian dari proses. Kita perlu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Kita tidak perlu mengikuti standar yang tidak sesuai dengan diri kita. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk menjadi diri sendiri. Dan dari situlah arah hidup akan mulai terlihat. Pada akhirnya pertanyaan terbesar bukanlah bagaimana cara menghindari kegagalan, tetapi apakah kita cukup berani untuk hidup dengan jujur? Dunia akan selalu penuh tekanan, ekspektasi, dan ilusi kesempurnaan. Namun pilihan untuk tetap menjadi diri sendiri selalu ada. Ketakutan tidak akan pernah benar-benar hilang, tetapi kita bisa memilih untuk tidak dikendalikan olehnya. Hidup bukan tentang menghindari jatuh, tetapi tentang bagaimana kita bangkit setiap kali terjatuh. Jadi, berhentilah menunggu waktu yang sempurna, karena itu tidak akan pernah datang. Mulailah sekarang, meskipun dengan ketakutan. Karena di balik ketakutan itu, ada kehidupan yang lebih nyata menunggu untuk dijalani. Jika kamu merasa tersentuh dengan realitas ini, tuliskan di kolom komentar. Aku siap gagal untuk menemukan diriku. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita tidak hanya mencari jawaban, tapi juga berani mempertanyakan hidup itu sendiri.